Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang zikir nafas. Adapun gambaran kasarnya dari zikir nafas adalah sinkronisasi antara laku zikir dan laku olah nafas. Zikir nafas ini merupakan satu metode taqarruban atau pendekatan diri kita kepada Allah yang banyak dilakukan oleh majelis-majelis kasepuan, majelis-majelis hakikat ma'rifat. Adapun sebelum membahas tentang zikir nafas ini, saya akan membahas tentang perihal nafas itu sendiri. Nafas adalah daya hidup. Daya hidup yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai bekal dalam menjalani hidup di dunia ini. Apabila nafas masih bersemayam pada manusia, maka bisa dia mengarungi hidup di dunia ini. Dan apabila nafas itu telah dicabut oleh Allah, maka sang manusia pun harus meninggalkan kehidupan dunia ini. Lantas, bagaimana pemahaman tentang nafas yang menjadi energi hidup ini? Dulu, sebelum alam semesta ini diciptakan oleh Allah, keadaannya adalah kosong, atau istilah Jawanya suwung, awang, uwung. Saat itu yang ada hanyalah Allah, ada sebagai dat ghaibul ghaib. Selanjutnya Allah mengada dengan sendirinya lewat zat wajibul maulana dan zat wajibul wujud. Allah ada dengan sendirinya, istilahnya adalah qiyamuhu binafsihi. Selanjutnya Allah bertajali, mewujudkan sifat-sifatnya yang tak berbatas dan tak berhingga. Salah satu sifat Allah yang tak berbatas dan tak berhingga itu adalah sifat hidup. Dalam penciptaan manusia, sifat hidup Allah itu ditajalikan dengan proses cahaya untuk menghidupkan roh manusia. Maka ketika roh manusia diberikan kehidupan oleh Dat yang maha hidup tadi, roh manusia mempunyai sifat hidup. Selanjutnya Allah memberi kesadaran pada roh manusia atas kehidupannya dengan kesadaran rahsa. Bisa diambil satu pengertian bahwa ketika kita manusia hidup di alam roh, wujudnya adalah wujud roh, badannya adalah badan cahaya, kesadarannya adalah kesadaran rahsa, dan kekuatannya adalah kekuatan dat. Wujud sifat nur dat yang dimiliki roh saat itu, yang diberikan oleh Allah, adalah sebagai ilah pertamanya. Maka Allah mensyahadatkan para roh dengan la ilaha illallah. Dan Allah selanjutnya bertanya, alastu birabbikum? Maka para roh menjawab, bala syahidna.
para ruh manusia yang hidup di alam ruh tersebut. Selanjutnya dihembuskan oleh nafas semestanya Allah memasuki tubuh-tubuh yang ada di dunia ini. Maka jadilah manusia seutuhnya yang bisa hidup di dunia ini. Berbarengan dengan bersemayamnya ruh manusia pada tubuhnya itu, daya hidup Allah tadi akan menghidupi tubuh manusia. Anasir-anasir tubuh manusia yang dihidupi oleh daya hidup tersebut adalah yang pertama, ma'ul hayat, air kehidupan. Yang kedua, api nur kadim. Yang ketiga, angin abdu isamas. Dan terakhir, tanah barba. Selanjutnya, daya hidup itu menghidupi daya kekuatan manusia. Dari tanah barba, nafsu lawamah sebutannya. Abdu isamas, nafsu subiah sebutannya. Api nur kadim, nafsu amarah sebutannya. Dan ma'ul hayat, nafsul mutmainah sebutannya. Selanjutnya, daya hidup akan menghidupkan daya kuasa manusia yang letaknya pada cipta, rasa, dan karsanya. Ruh yang masuk ke tubuh manusia itu akan berubah sebutannya, yaitu nyawa. Nyawa akan bergerak dalam tubuh manusia menghidupi seluruh simpul-simpul kehidupan manusia dalam tubuhnya dengan perantaraan nafas. Nafas manusia itu terjadi dengan tarikan nafas dan hembusan nafas. Ketika nafas ditarik dan dihembuskan itu terjadilah satu proses tanazul dan taroki. Taroki maksudnya adalah naik menuju Allah, mengambil daya hidup. Tanazul adalah turun ke diri manusia lagi untuk memberikan daya hidup. Disitulah terjadi perulangan nafas antara ditarik dan dihembuskan. Itu terjadi walaupun kita sadar ataupun tidak, kita bangun ataupun tidur. Nyawa akan selalu bergerak, taroki mengambil daya hidup, tanazul memberikan dan menyebarkan daya hidup itu ke seluruh simpul manusia. Begitulah nafas. Itulah alasan kenapa ada diciptakan satu metodologi taqarruban, yaitu zikir nafas. Adalah sebagai zikir olah hidup. Manfaatnya di dunia ini adalah agar ketika kita sering mendekatkan atau istilahnya taqarruban dengan metodologi nafas ini, daya hidup kita akan selalu terjaga kesadarannya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjaga kedekatannya, terjaga ketundukannya pada Sang Penciptanya. Kalau daya hidup atau nafas ini sudah mempunyai daya kekuatan, daya kuasa dari Allah, efeknya adalah nafsu akan tertundukkan, cipta, rasa, dan karsa pun akan tertundukkan kepada daya hidup sang manusia tersebut. Dan sang manusia akan menemukan satu titik ketenangan, ketentraman, dan kedamaian. Sebetulnya keresahan, kesedihan, kegalauan itu muncul dari daya hidup
yang mulai terjadi gesekan dengan daya nafsu, daya cipta, rasa, dan karsa manusia. Kita hidup diawali dengan datangnya nafas ketika bayi. Saya bicara tentang hidup di dunia, dan berakhir dengan habisnya nafas. Entah kapan itu akan terjadi, semuanya masih menjadi misteri. Setiap hari kita bernafas, siang malam bernafas. Maka nafas ini harus selalu dijaga kerekatan, kedekatannya, kemelekatannya dengan Allah. Supaya apa? Nafas atau daya hidup ini tidak melekat pada hawa nafsu. Hawa nafsu ini akan mengubur daya hidup, kemudian membawa teman-temannya cipta, rasa, dan karsa. Itu akan mengubur daya hidup. Orang yang hidup di dunia ini terkubur oleh daya hidupnya, hawa nafsu, hawa kebutuhan, keinginan, dan angan-angan. Cipta, rasa, karsanya hanya tertuju pada itu dan menjauh dengan Allah. Maka suatu saat bila dipanggil oleh Allah, terjadilah satu siksa yang disebut dengan siksa kubur. Begitu saudara-saudaraku, sedikit dan sekelumit, bagaimana sih kok ada zikir nafas? Seperti itulah alasannya, dan mungkin ini bukan pandangan satu-satunya. Banyak pandangan lain kenapa zikir nafas itu diadakan dalam metodologi pendekatan taqarruban kita kepada Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.